Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullahu jami'an. Kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu maudhu kita adalah masih berkisar dhamir, yaitu kata ganti. Di antara kata ganti adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung dalam hal ini adalah muttasil bil fi'il. Muttasil bil fi'il berarti dia dhamir rafa. Dhamir rafa muttasil bil fi'il. Yaitu dhamir kedudukan dia hukumnya menempati tempat rafa dan bersambung dengan fi'il, berarti dia pelaku. Jadi pelaku. Jadi setiap dhamir yang bersambung dengan fi'il dan statusnya dia menempati tempat rafa, berarti dia sebagai fa'il atau naibul fa'il. Naib fa'il adalah pengganti fa'il. Statusnya sama dengan fa'il. Yang disebut dengan kalimat bahasa kita adalah pasif ya. Umpamanya dia dipukul. Saya dibantu. Nyana saya itu sebagai pengganti fa'il. Disebut dengan naibul fa'il. Jadi kalimat pasif. Nah, bersambung dengan fi'il sebagai dhamir rafa, sebagai fa'il atau naib fa'il. Nah, di sini semuanya sebagai fa'il di sini. Ada dua, ada yang baris, ada yang mustatir. Hanya dua, ada yang baris, ada yang mustatir. Arti baris di mana zahir. Ada dhamirnya nampak, ada dhamirnya mustatir, tersembunyi pada fi'il itu sendiri. Tersembunyi, dikatakan mustatir. Mari kita lihat fi'il madhi. Karena fi'il ada tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kita lihat di sini, pada fi'il madhi, mana saja yang dhamir mustatir, tersembunyi. Kalau ini kita ketahui, maka selainnya adalah dhamir baris. Yang pertama, yang ada pada kata pertama, darasa. Darasa, apa itu darasa? Dia laki-laki telah belajar. Nah, sekalipun tidak ada isim zahir ketika kita mengatakan darasa, kataba, jalasa, safara, berarti pelakunya dia. Nah, ada kata dia di situ. Jadi takdirnya apa? Huwa. Takdirnya huwa. Ini huwa. Darasa huwa. Dia laki-laki tunggal. Nah, di sini dhamirnya mustatir. Kemudian yang kedua terdapat pada kata darasat. Baris yang kedua. Untuk wanita. Darasat. Apa dhamirnya? Tersembunyi? Hiya. Hiya. Nah, selagi kita tidak menyebutkan isim zahir, isim zahir adalah bukan kata ganti seperti nama orang atau sesuatu. Selagi nggak disebutkan berarti ada dhamir pada kata kerja. Nah, darasat. Ta ini banyak orang menyangka ta itu dhamir. Salah. Ini perlu saya sampaikan. Ta yang ada pada fi'il madhi itu ta ta'nis as-sakinah. Ta yang berbaris sukun itu bukan dhamir, bukan kata ganti. Itu sebagai tanda alamah bahwa pelakunya adalah wanita atau dianggap perempuan. Darasat. Jadi ta'un dikatakan ta'ut ta'nis as-sakinah. Dia itu huruf. Huruf ta berbaris sukun sebagai tanda bahwa pelakunya adalah wanita bukan laki-laki. Nah, kalau pada isim, di antara tanda mu'annas adalah ta marbutah. Itu isim. Contohnya, madrasatun, mauzatun, haqibatun, dan seterusnya. Ada ta marbutah sebagai tanda mu'annas. Tanda mu'annas bagi isim atau benda tersebut. Ada ta marbutah, tandanya. Banyak guru wanita. Mudarrisatun. Kalau mudarrisun, guru laki-laki. Kalau kita katakan guru wanita, tambah ta marbuthah, mudarrisatun. Jadi ta marbuthah sebagai tanda bahwa isim ini adalah
mu'annas atau orangnya perempuan. Nah, kalau dia fi'il pada fi'il madhi, kalau pelakunya mu'annas, maka kasih tanda ta ta'nis. Ya, kita ambil contoh umpamanya anak perempuan itu telah belajar. Nah, darasat, darasat. Pakai ta ta'nis. Darasat al-bintu. Nah, ini pelaku, bintu. Karena dia yang belajar. Darasatil bintu. Ini fa'il. Kenapa harus pakai ta ta'nis? Karena pelakunya wanita. Nah, jadi sini sudah ada fa'il. Jadi ta ini bukan fa'il. Bukan pelaku. Tapi ta itu alamat ta'nis. Sebagai ta mu'annas bahwa pelakunya adalah wanita. Tapi kalau dia laki-laki nggak boleh pakai darasat. Darasal waladu. Darasal waladu. Itulah masalah ta. Jadi ta sekali lagi bukan dhamir, bukan kata ganti. Jadi di dua tempat pada fi'il madhi ini apa? Dhamir mustatir hanya dua. Pada kata darasa dan pada kata darasat. Atau pada kata pertama dalam tasrif. Ilmu tasrif itu perubahan bentuk kata. Bentuk kata, yaitu fi'il, perubahan fi'il. Nah, darasa. Kemudian yang kedua adalah baris kedua untuk wanita. Perubahan baris kedua untuk wanita, darasat. Darasat. Nah, semua bentuk kata kerja, kalau kita tasrifkan perubahannya seperti ini nanti. Umpamanya, istaghfara, istaghfara, istaghfaru, istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Begitulah fi'il. Semua fi'il. Tasrif artinya seperti itu. Tidak akan pernah berubah. Yang perlu diketahui adalah, dan diamatin adalah akhir. Di akhirnya, situ perubahan di akhir. Bukan di awal. Di awal tidak akan berubah. Di akhir itu perubahannya. Kita ambil contoh lagi. Safara. Bepergian. Safara. Nah, itu bentuk dasar. Safara. Nah, berubah. Ada tambahan alif. Karena dua orang. Safaru. Nah, karena bepergian itu lebih daripada dua orang. Tambah waw. Nah, yang ini untuk laki-laki. Muzakkar. Kalau untuk wanita, baris kedua. Safarat. Nah, tambah ta ta'nis. Kenapa? Yang berangkat itu adalah seorang wanita. Dia wanita. Kemudian kalau dua orang, safarata, tambah alif. Tentu tanya masih ikut. Karena ini tanda mu'annas. Mu'annas. Di sini sukun Ustaz. Kok di sini nggak sukun? Nah, asalnya sukun, baris sukun. Kenapa difatahkan? Karena bertemu dua sukun. Ini asalnya. Darasat atau safarat, kasih alif. Berarti apa? Ini sukun, ini sukun. Nggak bisa dibaca. Namanya iltiqa'u sakinain. Ketika bertemu di sukun, maka diharakatkan huruf yang sebelumnya baris sukun diharakatkan. Harakatnya apa? Karena alif, makanya fathah. Jadi safarat, safarata. Lagi-lagi ta ini bukan dhamir, bukan kata ganti. Ini adalah ta ta'nis. Iya, ta ta'nis. Wa hurrikat bil fathah. Dia harakat fathah liltiqa'u sakin atau litakhallus minas sakinain. Atau takhallus ya, supaya terbebas dari dua sukun. Terhindar dari dua sukun. Itu solusi, nggak ada lagi. Kemudian safarna, safarta, safartuma, safartum, safarti, safartuma, safartunna, safartu, safarna. Begitulah selanjutnya. Jadi insya Allah ini mudah. Tasrif fi'il madhi ini mudah sekali. Yang penting antum harus memperhatikan perubahan akhir. Perubahan akhir. Apakah fi'ilnya 3 huruf atau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf? Paling banyak 6 huruf, nggak ada lagi. Nah, 6 huruf. Maka yang akan berubah akhir, bukan awal. Bukan awal. Ya, kita ambil lagi, contoh lagi. Contohnya iltaqa, bertemu kan? Iltaqa. Atau fi'il lain, iqtaraba, biar gampang. Iqtaraba, huruf akhir, huruf sahih. Iqtaraba. Iqtaraba, arti mendekat. Iqtaraba, iqtaraba, iqtarabu. Dia laki-laki telah mendekat. Mereka dua orang telah mendekat. Iqtarabu, mereka. Lebih dua orang telah mendekat. Iqtarabat, dia wanita telah mendekat. Iqtarabata, dua orang wanita telah mendekat. Iqtarabna, para wanita telah mendekat. Iqtarabta, kamu telah mendekat. Iqtarabta, iqtarabtuma, iqtarabtum. Ini untuk orang kedua. Orang kedua, kalian. Kamu
satu orang, kalian berdua, kemudian kalian jamak. Antum. Lebih daripada dua. Itu 3 sampai ke atas. Kemudian darasti, iktarabti. Ini untuk wanita. Kalau ini untuk laki-laki, ini untuk wanita. Iktarabti, iktarabtuma, iktarabtunna. Iktarabtu, iktarabna. Ini saya dan ini kami. Ya, kalau kami ini minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Nah, kembali tadi, yang mustatir ini hanya 2. Selainnya, dhamirnya baris. Mana itu? Alif isnain. Ini sudah kita sampaikan dulu ya. Kemudian waw jamaah. Ini waw dikata waw jamaah hati mereka. Kemudian alif isnain. Kemudian nun niswa. Kemudian ta'ul fa'il. Ini ta, semua ta. Ta, tuma, tum. Kemudian ti, tuma, tunna. Kemudian tu dikatakan ta mutaharrika. Atau ta fa'il. Ta pelaku atau ta mutaharrika. Kenapa dikatakan ta mutaharrika? Yaitu untuk membedakan ta yang baris sukun. Kalau ta bersukun itu bukan dhamir, itu huruf. Nah, ini ta mutaharrika adalah ta yang berharakat adalah sebagai dhamir, kata ganti, dan dia isim bukan huruf, dan dia pelaku. Kemudian terakhir, na dalatun ala jama'atil fa'ilin. Na menunjukkan pelakunya banyak, minimal 2 orang kalau untuk na ya, kami, karena kami itu kata kami atau kita minimal 2 orang. Nah, minimal 2 orang ya. 1 orang bisakah? Nah, kalau 1 orang biasanya litta'zim. Allah SWT menggunakan kata nahnu, na. Nah, kadang-kadang kata na itu adalah untuk litta'zim. Untuk Allah mengagungkan dirinya. Baik. Makanya apa? Ini semuanya dikatakan dhamir bariz. Dhamir yang nyata bersambung dengan fi'il madhi dan dia adalah sebagai fa'il pelaku. Baik. Demikian saja untuk fi'il madhi. InsyaAllah kita lanjutkan yaitu pada fi'il mudhari dan juga insyaallah pada fi'il amr. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.